kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan yang terakhir dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Kalau saya dengar kalimat ini kalimat keindahan waktu kita bertemu di surga akhir zaman, dikumpulkan oleh Tuhan. Nah, di situ apa yang dimuliakan oleh mulut setiap orang percaya? Saudara siapa? Yesus Kristus. Ya, segala lidah akan mengaku, segala lutut akan berteluh. Untuk apa sih? Mengatakan Yesus adalah Tuhan Allah. Ya, luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita buka di pasal sama ayat 11. Ya, di ayat 11 terus ayat 12. Nah, perhatikan saudara. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isa akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dan dalam pengharapan yang nanti kita terima di surga. Nah, saudara, ini adalah satu sukacita yang luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-16, ya, 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Jadi sekali lagi Rasul Paulus memberitakan apa? Nggak pernah bergoyah, dan tidak ada visi yang lain kecuali ini, dan tidak ada pribadi lain dia bawa kecuali Yesus. Nggak ada, ya. Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ya, ini luar biasa. Oke, nah saudara, dari ayat ini kita masuk ke dalam Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 48. Saya menyingkat semua ya. Nah, saudara perhatikan. Pak, kalau begitu tentang bangsa Israel gimana? Kemarin ada orang tanya saya, misi Yesus kepada bangsa Israel gimana? Saya katakan, sudah finish, sudah selesai. Jadi bangsa Israel sekarang sudah bukan bangsa istimewa lagi. Kenapa? Barang siapa menolak aku, saya tanya, bangsa Israel menolak dia, membunuh dia enggak? Saudara jawab. Barang siapa mengatakan bangsa Israel adalah bangsa pilihan, saudara-saudara tidak tahu perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru didirikan karena bangsa Israel sebagai sejarah. Dan kemudian Tuhan memberikan bangsa yang baru, bangsa yang bukan dari keturunan Abraham, bukan dari sunat, bukan karena Taurat, bukan karena kebangsaan Israel, tapi karena darah Kristus Yesus. Dan tidak ada satu bangsa yang diistimewakan Tuhan. Itu statement dari Rasul Paulus, dari Galatia, dari seluruh kitab yang ada. Nah, saudara, ini Yesus mengatakan kalimat ini, ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudahlah hakimnya, itu firman yang kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi siapapun bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan dari Abraham dan anak turunannya disunat luar biasa itu, tapi bangsa itu bebal, keras, tegar tengkuk dan melawan Tuhan, tidak pernah bertobat. Bahkan para nabi-nabinya satu persatu dibunuh, satu semua, mati semua. Apakah saudara mau mengampuni dosa seperti ini?
Dan bahkan yang terakhir, anaknya pun datang. Dan ada perumpamaan kerajaan Allah di sana tentang anak yang datang. Malah mereka berencana lebih kejam lagi. Nah, kalau anaknya datang, lebih lagi, kita nanti dihukum lagi nanti. Bunuh aja anak ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa berkaitan tidak bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala aliran gereja manapun, keluarlah kamu dari gerejamu jika gerejamu tidak mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluar dari gereja. Saya malah tidak menginginkan kamu duduk di situ, karena anak turunanmu akan didoktrinasi dan dicekokin dengan pengajaran-pengajaran Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, dia bukan. Nah, saudara, anakmu akan sesat dan kamu tanggung jawab, karena orang tua tanggung jawab. Dan saya sering mendapat orang begitu dan minta izin, Pak boleh nggak gini? Karena dia mengatakan gereja saya sudah seperti ini, tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat lagi, tidak mengakui Yesus sebagai satu-satu jalan keselamatan, dan gereja kami begini. Saya katakan, jika sudah tidak mengakui Alkitab lagi, itu bukan gereja. Itu bukan gereja. Gereja kepalanya siapa? Dasarnya siapa? Dan tidak ada dasar yang lain. Sekarang dasarnya dan kepalanya dibuang. Kamu bukan gereja. Kamu sebesar apapun, anggotamu sebesar apapun, kamu bukan gereja. Kamu kumpulan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saudara, kalimat Tuhan Yesus jelas dikatakan di sini. Yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, kamu langsung dihakimi pada saat aku berkata. Nanti pada akhir zaman kamu akan dipisahkan oleh Tuhan, masuk dalam neraka. Saudara, siapa yang berani melawan kalimat ini? Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayat 1 dulu ya, dan kemudian ayat 22 dan 23. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, luar biasa, ya, ini yang menyukakan kita. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa, saudara? Yesus Kristus yang adil, righteous, atau yang membenarkan kita sebenarnya. Kalau saudara baca kalimat aslinya, bukan adil itu kata sifat, bukan, tapi ini adalah satu kata yang memberikan jaminan pada kita. Keadilan, kebenaran itulah yang membuat kita diampuni, ya, sebagai penamai dosa kita. Pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 22, 23, perhatikan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Saya tanya, bangsa Israel mengaku Yesus enggak? Yudas mengaku Yesus enggak? Mesias? No. Bangsa Israel mengaku Yesus sebagai Mesias? No. Dia salibkan. Saya tanya, siapakah pendusta? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Mesias atau Kristus? Dia itu adalah anti Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalau kamu tidak bisa terima Musa, kamu tidak akan bisa terima saya. Kalau kamu terima Musa dan pengajarannya, Musa pasti taat kepada saya, dan kamu harus taat kepada saya. Karena Musa aku yang ciptakan, Musa aku yang panggil. Kenapa kamu bisa menerima Musa? Kamu menolak saya. Kalau Musa ada sekarang, dia akan menyembah saya. Saudara, bangsa Israel mengagungkan Musa. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu nggak apa yang Musa inginkan? Musa ingin melihat aku. Dia ingin memuji, memuliakan aku. Sekarang aku di depanmu dan kamu menolak aku dengan perkataan dari Musa yang harus menyatakan memuliakan aku. Bagaimana mungkin kamu percaya Musa? Kamu tidak percaya Musa. Apa buktinya? Kamu mau bunuh dia di padang belantara. Saudara, Musa lebih dari 2 kali mau dibunuh oleh seluruh bangsa Israel. Mereka sudah bawa batu mau rajam dia.
Saudara, saya tanya, apakah bangsa ini bisa kemudian diampuni Tuhan orang seperti itu? Mereka menjadi covenant of works, perjanjian pekerjaan, perjanjian yang harus mereka lakukan. Saudara, kita di dalam perjanjian baru kita mengalami covenant of grace. Bukan kita yang kerjakan, Kristus yang dia kerjakan. Covenant of works itu Taurat dan seluruh sunat, semua ritual menunjukkan kepada satu kebutuhan dasar mereka adalah mereka membutuhkan anak domba Allah supaya mengampuni mereka, dan mereka lakukan itu tiap hari Sabat, tiap minggu sampai ratusan tahun dan ribuan tahun. Mereka menantikan siapa? Mesias. Kenapa Mesias datang dan mereka bunuh? Saudara, sungguh aneh sekali. Kok bisa ya? Tuhan Yesus mengatakan mereka akan Gua perintahkan mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Mereka akan melihat, mereka tidak akan menanggap. Dan Yesaya, Yeremia, Yesaia juga melakukan sama. Mereka aku perintahkan kepada bangsa ini yang tegak tengkuk tidak mungkin bisa bertobat, dan tidak akan aku memberikan hati yang bertobat pada mereka. Dan itu perkara Tuhan sendiri. Yeremia setengah mati, saudara. Dia dimasukkan di dalam sumur, dia hancurkan di sana, disiksa oleh bangsa Israel. Apakah mereka terima bangsa yang betul-betul menaati Tuhan? Enggak. Yeremia itu korban, dan akhirnya Yeremia pun dibunuh. Yesaya dibunuh. Yesaya dibunuh, semua dibunuh. Puluhan nabi-nabi bunuh semua. Herannya setelah dibunuh dibikinkan makam yang bagus. Kurang ajar kan? Aduh, saya bertobat, itu papa saya yang salah. Aduh, salah papa saya. Kami bertobat, bertobat. Terus apa? Yeremia dibikinin dari marmer dan tulis namanya Yeremia, nabi yang setia, gitu kan? Apa gunanya? Saya tanya, kalau kamu kaya, kalau kamu punya duit, kamu bisa mengasihi mamamu dan papamu, jangan tunggu dia jadi masuk kuburan baru kamu bangunkan nisan yang hebat. Inilah aku cinta papamu. Bodoh sekali. Waktu dia hidup, waktu dia sengsara, nah pada saat seperti itulah curahkanlah kasih Tuhan. Karena dia hidup. Kalau sudah mati, kamu curahkan gak ada gunanya. Ada orang peti matinya dikasih emas, perak dan semuanya, baju yang dia senang, sandal semua ditaruh semua. Aneh juga manusia itu. Waktu hidup gak pernah beliin baju mamanya, waktu mati beliin baju 7 pasang. Kenapa? Karena 7 menunjukkan kesempurnaan, Pak. Gila kamu. Benar-benar nggak tahu aturan. Ya, manusia itu aneh. Saudara tahu ada peraturan di China dan di Singapura. Singapura sudah dikasih. China baru tahun ini. Saudara tahu apa aturannya? Seorang anak yang tidak menghormat orang tua masuk penjara. Baru ini aturan. Kenapa? Sudah rusaknya luar biasa itu. Nggak ada sopan santun. Kadang-kadang orang berjalan, ya luar biasa lah gereja-gereja itu ya. Kadang-kadang gereja juga sama tuh. Orang berjalan semua, ini pendeta atau bukan, nggak ada bedanya. Saudara. Kalau zaman dulu kita ada guru, di depan aja kita sudah berdiam, betul nggak? Dulu kalah. Sekarang guru di depan di hidungnya dia gitu. Jangan ganggu Pak. Ini gimana? Nggak ngapa-ngapa, cuma jalan aja, lihat sebentar. Muridnya Pak jangan ganggu. Angry Birds. Nanti mana Inggrisnya Pak? Anak SD bisa mau gurunya seperti itu. Nah soalnya dia di China masuk penjara kamu. Semoga gereja punya aturan ini. Kan ada firman Tuhannya, hormatilah orang tua. Betul nggak ya? Itu tentara tuh. Bagaimana kau bisa mengasihi orang lain, papamu sendiri, mamamu nggak kamu kasih? Wah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya kecuali pacarmu, nah itu mungkin. Ya oke. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Ayat 23. Ya. Dan siapa pendusta, saudara, antikristus adalah tidak akan mengakui Yesus dan Bapa. Tidak akan mengakui dia. Saksi Yehova tidak pernah mengatakan hubungan Bapa dan anak. Mereka tidak percaya itu. Dan mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya Yehova yang Tuhan. Ini persis seperti bangsa Israel. Persis sama. Saksi Yehova itu seperti bangsa Israel. Tidak mau mengakui Yesus. Bagaimana Tuhan kok
gendong. Bagaimana Tuhan itu kok dilindungi oleh manusia? Gak masuk akal ah. Bagaimana Tuhan bisa kejam seperti itu? Itu berapa ratus anak bayi-bayi yang di bawah 2 tahun dibunuh. Oh, Tuhan itu kejam sekali. Saya gak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Tuhan kejam. Masa untuk menyelamatkan satu bayi, Tuhan mengorbankan ratusan bayi, mungkin ribuan bayi. Untuk menyiapkan satu bayi, Tuhan mengorbankan begitu banyak bayi-bayi yang lain. Apakah itu keadilan? Nggak masuk akal Kristen itu. Kekristenan nggak masuk akal. Kebodohan. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Oh itu lebih bodoh lagi tuh. Bodoh pisan itu. Sebenarnya yang ngomong ini siapa? Ini para pemimpin yang ada di TV loh. Waktu saya dengar, ih ngeri juga dia. Jadi dia nggak bisa melihat keindahan, keagungan dari para pengajaran Kristus. Mereka lihat itu sebagai penghinaan, sebagai yang rendah. Ini ajaran Kristen itu rendah sekali. Padahal waktu kita lihat jiwa kita membutuhkan pengampunan seperti itu. Ya manusia itu sebenarnya. Oke, nah saudara, ini waktunya berjalan terus. Nah kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 23. Tadi sudah sebelumnya. Yohanes pasal 5 ayat 23. Nah saudara, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya. Jadi kalau saudara dia menghormati anak, tidak menghormati Bapa, dan itu tidak mungkin bisa dilepaskan Bapa dan anak. Kalau kamu mengenal anak, kamu mengenal Bapa. Kalau kamu ingin mengenal Bapa, kamu harus tahu anak. Ya, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali anak. Jadi saudara begini, saudara mau melihat gerhana matahari, saudara nggak bisa dengan mata telanjang, buta kamu, maka harus pakai